Beberapa waktu yang lalu saya mengupload video bagaimana cara memasang iklan di Instagram, cara mudah tanpa harus menggunakan kartu kredit, dan kita bisa menggunakan bank lokal. Nah, pada video tersebut di sini saya belum menjelaskan apa sih dampak dari memasang iklan di Instagram. Untuk itu, kali ini saya akan memberitahu apa saja dampak dengan memasang iklan di Instagram. Oke, yang pertama kita buka dulu Instagram saya. Nah, ini dampaknya. Kita akan mendapatkan like yang banyak dari pengunjung yang sudah kita targetkan. Kita lihat di sini. Ini adalah iklan yang saya pasang kemarin. Memang saya memasang iklan bukan khusus bisnis, tapi saya hanya mencontohkan kepada kalian bagaimana caranya. Sedangkan yang saya gunakan adalah Instagram saya sendiri ya, bukan untuk bisnis. Nah, kita perhatikan di sini, foto yang saya iklankan mendapatkan banyak like dari pengunjung. Kita perhatikan di sini. Ini sebenarnya di bawahnya banyak lagi. Cuman kapasitas Instagram untuk menampilkan like segini ya. Nah, ini kita perhatikan ini cukup banyak nih. Kita perhatikan cukup banyak. Ini adalah dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, pada bagian Instagram kalian nanti akan muncul seperti ini. Kunjungi profil Instagram seperti ini pada layar target ya, atau pada orang yang sudah kalian targetkan. Misalnya kemarin kita sudah menargetkan Instagram ataupun iklan ini tampil pada orang terdekat di rumah, misalnya tetangga atau berapa kilo dari lokasi kita sekarang. Nah, dia akan muncul seperti ini pada Instagramnya nanti. Kunjungi profil Instagram, karena kita sudah memilih bagian yang pertama, yaitu profil Anda kan. Di situ kan ada profil Anda, ada website Anda atau situs web, dan kemudian ada DM ya. Kalian bisa cek lagi videonya kalau misalnya kalian lupa, bisa melalui link yang sudah saya tautkan di atas yang ada tanda seru bulat ya. Kemudian selain dapat like, biasanya kalian bisa juga mendapatkan komentar seperti itu. Tergantung pengunjung kalian, karena pengunjung ini kan bersifat aktif ya. Jadi mereka mau ngasih like, mau ngasih komentar, mau apapun itu tergantung sama mereka lagi. Yang jelas kalau misalnya kalian beriklan sesuatu ya tergantung iklannya. Kalau misalnya tentang produk ya mungkin mereka yang tertarik akan bertanya tentang produk kalian. Atau kalian mengiklankan ataupun membuat konten lucu, mungkin mereka akan tertarik dan bisa komentar yang lucu juga kan, atau tag teman mereka. Kemudian apa yang terjadi jika pengunjung mengklik tombol ini? Yang terjadi adalah mereka akan masuk ke profil kalian seperti ini. Jadi mereka bisa melihat postingan-postingan kalian semuanya di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan akun khusus untuk bisnis, beriklan dengan itu, maka mereka akan melihat produk-produk yang kalian lihat, yang kalian posting maksudnya. Jadi mereka akan melihat semuanya. Jika mereka tertarik, ya kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian, ataupun sementara waktu mereka akan bertanya tentang produk yang kalian jual. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa perhatikan ada tulisan saat ini dipromosikan. Artinya postingan ataupun iklan ini sudah ataupun sedang dipromosikan ke target kalian yang sudah kalian atur. Nah, di sini kita perhatikan statusnya aktif. Kemudian sisa waktunya dalam 5 jam. Lalu di sini ada tulisan tombol tindakan, yaitu kunjungi profil Instagram. Pemirsanya yang kita buat adalah dekat rumah. Lalu total anggaran yang kita gunakan adalah 10.000 dan durasinya 1 hari, karena kita hanya ini untuk percobaan saja ya. Lalu kita lihat insight. Insight di sini adalah data ataupun grafik ya, yang menunjukkan bahwa iklan kalian bekerja pada siapa saja, atau anggaran kalian sudah digunakan berapa banyak gitu.
Tadi kita sudah memasukkan saldo Rp10.000 dan pembelanjaannya sekarang sudah memakai Rp7.000, artinya sisa 3.000-an atau 2.000 lebih ya. Nah, di sini ada keterangan 75% dari anggaran 10.000 sudah digunakan. Dan pemirsanya ternyata di sini kan kita kemarin milih perempuan dan laki-laki. Ternyata di sini dapat kita lihat bahwa yang banyak mengunjungi iklan kita adalah perempuan sebesar 52%, sedangkan laki-laki 48%. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan ataupun mengatur iklannya kemarin hanya untuk perempuan saja atau laki-laki saja, nah mungkin di sini akan tertuliskan perempuan semua atau laki semua gitu. Kemudian rentang usia. Kemarin kita menargetkan kalau tidak salah dari 13 tahun sampai 30 tahun ya. Saya lupa. Nah, yang jelas di sini ternyata pada umur 13 sampai 17 tahun ada 16% yang mengunjungi iklan kita. Dan yang lebih banyak adalah 18 sampai 24 tahun. Sebanyak 76% dan sisanya yang paling sedikit adalah 25 sampai 34 tahun. Nah, itu makanya tergantung lagi kalian buat iklannya seperti apa. Kalau bisa kalian buat iklannya yang menarik ya. Seperti gambar ataupun video yang bisa membuat pengunjung ingin mengkliknya gitu. Jadi sebenarnya iklan ini bisa digunakan oleh siapa saja, baik orang umum maupun pembisnis ataupun pengusaha. Dengan beriklan di Instagram, artinya kalian berusaha untuk mempromosikan Instagram kalian kepada orang luas, orang yang ada di sekitar ataupun orang yang berada di wilayah tertentu. Nah, dengan iklan ini selain bisa menambah like, kalian juga bisa membuat orang lain untuk mengunjungi profil kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman yang lain agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua orang. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa. Nah, sebenarnya untuk beriklan di Instagram ini bisa menjadi salah satu trik buat kalian kalau misalnya kalian ingin mendapatkan teman baru di wilayah tertentu. Misalnya kalian ingin mendapatkan teman di wilayah lain ataupun di sekitar kalian. Kalian ingin punya teman misalnya cewek. Wah, kalian pengen tahu nih di sekitar saya ada cewek siapa saja atau cowok siapa saja. Nah, dengan iklan ini kalian targetkan aja pada gender ataupun pada jenis kelamin tertentu, lalu kalian pilih targetnya. Misalnya kalian ingin beriklan ke Jakarta ataupun ke Singkawang atau ke Sambas gitu. Nah, nanti kemungkinan besar orang yang ada di target kalian itu akan melike akun kalian kan, melike postingan kalian. Nah, kalian langsung bisa chat mereka. Ini kan rata-rata nih dari Pontianak, karena tadi kan kita sudah menargetkannya di daerah Pontianak. Coba perhatikan, mereka semua adalah orang-orang yang ada di sekitar sini. Tuh. Jadi selain kalian, daripada kalian misalnya nih, daripada kalian membeli like, membeli subscribe yang belum tentu aktif, kalian bisa menggunakan iklan sebagai bentuk promosi akun kalian dan mencari teman baru seperti itu. Nah, ini semuanya orang Pontianak nih, seorang yang berada di sekitar kalian. Dan biasanya tetangga-tetangga kalian pun ikut terjaring ke dalam iklan ini. Soalnya saya pernah buat iklan sebelumnya, dan kebanyakan itu tetangga-tetangga saya yang masuk ke dalam iklan ini karena saya mengaturnya ke dekat sekitar rumah saja gitu, bukan ke daerah yang jauh-jauh seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kalian nih punya tetangga tapi pengen tahu akunnya apa gitu kan, nah bisa kalian gunakan cara ini untuk menjaring mereka semua gitu. Dan bisa dong saat itu kalian kenalan sama mereka atau DM ke mereka semua gitu kan. Ups, jangan buru-buru untuk menutup videonya teman-teman, karena ada satu lagi yang harus saya sampaikan, yaitu untuk melihat grafik pengiklanan sebaiknya kalian buka aja di Facebooknya, yaitu di tempat yang tadi, yaitu di halaman ya. Nah, di halaman ini ternyata lebih lengkap data-data yang kita bisa lihat. Yang pertama itu pembelanjaan,
kemudian orang yang dijangkau, kemudian jumlah tayangan, dan jumlah kliknya. Begitu juga dengan tanggapan postingan, interaksi dengan halaman, dan interaksi postingan. Kemudian, selain itu, kalian juga bisa melihatnya lebih banyak lagi melalui kolom kampanye ini. Kalian klik saja kolom kampanye, iklan kalian, lalu di sini akan terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, biaya per klik tautan. Jadi setiap orang yang mengklik tautan itu biayanya sebesar ini ya. Jangkauannya sebanyak 1233 akun. Jadi ada 1233 akun yang terjangkau dengan frekuensi 1,01. Kemudian tanggapan postingan ada 200 lebih. Yang klik tautan ada 12 orang. Kemudian, nah untuk jenis kelamin di sini dibagi lagi, ada 9 orang yang klik tautan, sedangkan laki-laki ada 3 orang. Namun biaya per kliknya ternyata berbeda. Yang 9 orang hanya 500 lebih rupiahnya, sedangkan yang 3 orang ada 1000 lebih. Dan jangkauan untuk yang perempuan ada 685, sedangkan jangkauan untuk yang laki-laki 548. Sedangkan untuk umurnya, ini kita bisa lihat sendiri. Begitu juga dengan penempatan, itu penempatannya ada di Instagram feed. Kemudian lokasinya ada di West Kalimantan atau Kalimantan Barat, seperti itu. Negara Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan terlalu panjang-panjang ya, nanti kalian bosan untuk menontonnya. Ya udah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.